merupakan suatu perusahaan pengelolaan teh yang terkenal dengan teh celupnya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994 dengan pendiri Bapak Setiawan di wilayah Sekarang Raya. Perusahaan ini memiliki produk teh yang sangat unggul di mata masyarakat. Teh Kamila merupakan salah satu merek terkenal yang dimiliki PT Kuning. Hal itu karena Teh Kamila menciptakan teh celup sebagai cara baru minum teh dari bubuk ke teh celup Teh Kamila. Pada tahun 2015, PT Kuning dan perusahaan afiliasinya yaitu PT Perkebunan Hijau mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut disebabkan investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Namun gagal karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal telah melakukan pengembangan teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Oleh karena itu, dua perusahaan tersebut terlilit utang hingga 1,5 triliun rupiah kepada pihak kreditur karena pembayaran cicilan utang mereka tersendat. Hingga pada suatu hari, kedua perusahaan tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Kuning beserta bendahara dan Direktur Utama PT Perkebunan Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada rapat revisi hari ini. Ibu Hani selaku Direktur Utama dari PT Perkebunan Hijau dan juga Ibu Ida selaku bendahara pada PT Kuning ini. Nah, sebelum rapat pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran saat keberlangsungan rapat nantinya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Dan langsung saja kita pada inti rapat pada siang hari ini, kita membahas mengenai PT Kuning yang saya pimpin ini dan juga anak usaha dari PT Kuning yaitu PT Perkebunan Hijau yang dipimpin oleh Ibu itu yang sedang dalam keadaan sulit atau hampir berada dalam masa pilot lah. Dan mungkin untuk lebih jelasnya silahkan kepada Ibu Haniatul selaku Direktur Utama PT Perkebunan Hijau untuk menjelaskan mengenai kondisi untuk lebih detailnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fadli selaku Direktur Utama PT Kuning dan Ibu Ida selaku Bendahara PT Kuning. Terima kasih atas undangannya ke sini. Sebenarnya kita tuh bahas perusahaan kita yang benar-benar kondisinya sedang tidak baik ya Pak. Kondisi keuangan kita utamanya ya sedang mengalami tidak baik, hutang kepada bank 1,5 triliun Pak. Nah, cukup besar sekali ya Bu. Besar banget. Kira-kira untuk mengatasi ini semua solusinya bagaimana ya Pak? Mungkin keadaan perusahaan kita ini juga sangat sudah buruk sekali. Mungkin dari Ibu Hani maupun dari Ibu Bendahara, bagaimana ya caranya kita itu membenahi untuk terlilitan utang pada perusahaan kali ini ya Bu? Sebentar Pak, Oh iya, oke, silakan. Halo, selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan Bendahara PT Kuning? halo selamat siang. Iya benar dengan PT Kuning. Saya dari pihak bank di sini berkepentingan untuk menagih pinjaman yang belum dibayarkan oleh PT Kuning dan PT Perkebunan Hijau sebesar 1,5 triliun rupiah yang sudah jatuh tempo pada tanggal 15 November. Oke baik, sebelumnya saya dari Bendahara PT Kuning izin untuk menjelaskan ya, untuk keuangan dari PT Kuning sendiri sekarang itu sedang kurang baik, sehingga untuk pembayaran utang tersebut kami belum bisa melunasinya untuk sekarang ini, sehingga saya perwakilan dari PT Kuning untuk bendaharanya sendiri meminta waktu untuk perpanjangan dari pelunasan tersebut. Apakah dari bank bersedia untuk melakukan perpanjangan dari jatuh tempo tersebut waktu? Baik, dari pihak bank akan memberikan keringanan waktu kurang lebih 1 bulan untuk PT Kuning dan PT Perkebunan Hijau melunasi hutang-hutangnya.
Baik, terima kasih atas perpanjangan waktu yang sudah diberikan. Saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk dapat melunasi dalam jangka waktu 1 bulan tersebut. Terima kasih. Baik Pak Fadli, saya izin untuk masuk forum kembali. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah menerima telepon dari pihak bank. Beliau itu menagih hutang kepada kita setotal jumlah tadi yaitu 1,5 triliun. Nah, untuk hutang tadi itu kami sudah jatuh tempo yang harus dibayarkan tanggal 15 November, namun sekarang kami belum bisa membayarkan. Nah, karena kondisi keuangan kita juga sedang buruk, saya sudah melakukan negosiasi dengan pihak bank untuk memberikan keringanan gitu, perpanjangan waktu bagi perusahaan kami untuk melunasinya. Nah, tadi juga dari pihak bank sudah menyetujui perpanjangan waktu selama 1 bulan. Seperti itu mungkin laporan dari saya. Kebetulan sekali ya Bu, kita pas membahas ini ada telepon. Nah, mungkin gini ya, kan kita dikasih kesempatan 1 bulan untuk melunasi hutang-hutang kita. Nah, mungkin apakah dari Ibu ada seperti upaya-upaya lah dalam sebulan ini dalam meningkatkan hasil dari keuangan kita ini supaya kita bisa menutup hutang kita yang 1,5 triliun ini. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, untuk usaha yang bisa kita lakukan dalam sebulan tersebut ya, untuk mendongkrak dari profitnya, kita itu bisa melakukan beberapa cara. Salah satunya untuk usul yang saya berikan ini, itu bisa kita lakukan dengan cara pengurangan jumlah karyawan. Untuk jumlah karyawan kita sendiri kan ada banyak Pak. Nah itu kita bisa lakukan usaha dengan pengurangan karyawan tersebut, yang nantinya harapannya bisa memangkas pengeluaran seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa melakukan pengurangan pengeluaran dalam hal peralatan mesin seperti itu, sehingga nantinya juga kita bisa menghemat uang yang harusnya kita kelola untuk hal lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk solusi dari usaha agar kita bisa meningkatkan profit kita kembali di 1 bulan ke depan ini. Terima kasih ya Bu sudah memberikan masukan kepada perusahaan kami. Nah, saya juga sangat setuju sih atas paparan dari Ibu tadi mengenai bagaimana cara kita dalam 1 bulan ini untuk mengendalikan keuangan itu. Mungkin dari Ibu Haniatul sendiri selaku anak usaha dari PT Kuning ini, apakah setuju Bu dengan pernyataan dari Ibu Ida selaku bendahara? Saya selaku perwakilan dari PT Perkebunan Hijau, setelah mendengar beberapa solusi ya dari pengurangan karyawan atau PHK ya bisa disebut ya, terus biaya pengeluaran juga dikurangi, itu sangat bagus sih, dan harapan saya juga bisa memperbaiki keuangan untuk kedepannya gitu. Jadi dari Ibu Hani sendiri juga setuju. Nah maka rapat pada hari ini mungkin itu saja. Tadi kita diberikan waktu sebulan ya Bu tadi, untuk diperpanjangan dari pihak bank. Maka dari itu sebulan ini kita maksimalkanlah untuk produksinya, untuk manajemennya, agar bisa menutupi hutang kita kepada bank ini. Mungkin untuk rapat pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Ibu Hani selaku Direktur Utama dari PT Perkebunan Hijau, dan juga Ibu Ida selaku bendahara dari PT Kuning ini. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini kita akan melakukan persidangan terkait dengan sengketa antara Bank Pelangi sebagai pihak penuntut dengan PT Kuning dan Hijau sebagai pihak tertuntut. Sengketa ini terkait dengan perjanjian perdamaian yang tidak terpenuhi antara kedua belah pihak.
Maka langsung saja untuk hadiah dua belah pihak, apakah dari pihak Bank Pelangi sudah hadir? Hadir. Baik. Untuk yang selanjutnya di sini ada PT Kuning dan Hijau, apakah sudah hadir? Oke, baik. Karena kedua belah pihak sudah hadir di sini, saya akan memulai persidangan pada siang hari ini. Oke, yang pertama saya beri kesempatan kepada Bank Pelangi untuk menyampaikan tuntutannya. Terima kasih Hakim atas kesempatannya. Saya dari pihak Bank Pelangi selaku penuntut menuntut PT Kuning dan PT Perkebunan Hijau dikarenakan kedua PT tersebut masih belum bisa memenuhi perjanjian perdamaian dengan melunasi hutangnya, dan saya ingin menuntut juga pilot dengan segala akibat hukumnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tuntutan yang sudah disampaikan. Di sini saya memberikan kesempatan kepada PT Kuning dan Hijau untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin akan disampaikan terkait dengan tuntutan yang sudah diberikan oleh Bank Pelangi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari PT Kuning maupun dari PT Perkebunan Hijau atas tuntutan yang diberikan oleh pihak daripada Bank Pelangi tadi. Nah, di sini kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menepati janji kami yang dulu telah dibuat. Kemudian juga kita sudah semaksimal mungkin dalam memaksimalkan keuangan kita untuk menebus hutang-hutang kepada Bank Pelangi. Namun semua itu belum cukup untuk menebus hutang-hutang yang kita miliki kepada PT Pelangi tadi. Dan sehingga tuntutan dari PT Pelangi tadi mungkin dari pihak kami, dari PT Kuning maupun dari PT Perkebunan Hijau terima atas semua tuntutan yang disampaikan oleh pihak penuntut, yaitu Bank Pelangi tadi. Baik, karena dari pihak yang dituntut sudah menerima tuntutan dari Bank Pelangi, maka di sini saya akan membacakan putusan dari peradilan. Putusan perkara nomor 06/PDT-Sus pembatalan perdamaian /2018/PN Semarang Jansko nomor 38/PKPU/2015/PN Semarang memutuskan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon 1 PT Kuning dan termohon 2 PT Perkebunan Hijau telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 38/Sus/PKPU/2015/PN Semarang tanggal 9 Oktober 2015. Yang ketiga, menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah disahkan dihomologasi dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 38/Sus/PKPU/2015/PN Semarang tanggal 9 Oktober 2015. Yang keempat, menyatakan termohon 1 PT Kuning dan termohon 2 PT Perkebunan Hijau pilot dengan segala akibat hukumnya. Baik, demikian persidangan kali ini. Maka dengan berakhirnya dan persetujuan ini, saya tutup.
Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi juga Pak Fadli. Terima kasih atas kedatangannya di perusahaan kami Bu. Mohon silakan. Terima kasih Pak Fadli. Oke. Perusahaan kami sangat berharap banyak dengan adanya kerjasama ini dengan perusahaan Bapak. Kami pun juga mengharapkan hal itu Bu. Oke, nah perusahaan kami Pak, di sini kami tertarik untuk membeli merek teh dari perusahaan Bapak. Sebelumnya kami juga ingin mengetahui berapa harga yang Bapak tawarkan dari merek teh tersebut. Perusahaan kami sangat senang Bu atas apresiasi dari Ibu mengenai tentang perusahaan kami. Mengingat bahwa perusahaan kami dan perusahaan Ibu juga sudah lama menjalin kerjasama. Tentu kami akan menawarkan harga yang menarik. Merek teh Kamila ini sudah sangat terkenal di pasaran di Indonesia. Kualitas merek teh yang kami tawarkan pun bukan kelas di bawah, namun sudah kelas VIP lah bisa dibilangnya. Nah, kami selalu menerapkan filosofi pembeli adalah raja dan raja harus diberikan yang terbaik. Nah, perusahaan kami ingin menawarkan harga untuk merek teh Kamila ini dengan harga yaitu 100 miliar. Nah, kami pun memberikan bonus berupa lahan perkebunan yang masih kita miliki, itu seluas 1 hektar. Nah, perusahaan kami yang memiliki luas lahan itu terletak di Buja, Kabupaten Kendal. Nah, jika perusahaan Ibu berkenan dengan harga yang kami tawarkan, apakah Ibu berkenan? Baik, terima kasih Pak Adli. Sesungguhnya perusahaan kami sangat tertarik dengan harga yang Bapak tawarkan. Mengingat bahwa perusahaan kami dan perusahaan Bapak telah bekerja sama. Dan kami pun bermaksud untuk mengajukan permintaan harga yang dimana harga yang kami tawarkan yaitu 95 miliar dari harga yang telah Bapak tawarkan. Kemudian harga tersebut kami minta atas rekomendasi harga yang pas untuk diajukan kepada perusahaan besar seperti Bapak. Iya, jadinya 95 miliar ya. Ya, seperti yang Ibu ketahui bahwa perusahaan kami ini tidak pernah menjual perusahaan barang dengan kualitas yang rendah, tapi selalu dengan kualitas yang sangat bisa dibilang luar biasa. Nah, harga kami juga sesuaikan dengan kualitas barang tersebut. Jadi seperti itu. Baik Pak, perusahaan kami juga sangat memahami hal tersebut. Namun potongan harga yang kami inginkan tersebut anggaplah sebagai sarana untuk mempererat kerjasama kita antara dua perusahaan dan agar kedua perusahaan tersebut juga saling menguntungkan. Ya, ini bisa. Namun harga tersebut masih kurang sesuai dengan kualitas barang dan apa yang telah kami berikan nantinya kepada perusahaan ini. Kualitas barang kami selalu kami kedepankan lah daripada aspek-aspek lainnya. Ini seperti itu. Oke Pak Fadli. Namun kami rasa harga yang kami tawarkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang perusahaan Bapak berikan. Ibu bisa membandingkan harga dari perusahaan lain. Perusahaan kami adalah yang selalu terbaik lah, bisa dibilang seperti itu. Perusahaan kami dan perusahaan Ibu telah bekerja sama dalam kurun waktu yang cukup lama. Melihat hal tersebut, harga yaitu 95 miliar akan bisa mempererat kerjasama kita tersebut. Oke, baik Pak Fadli, mari kita sepakati dengan harga tersebut. Perusahaan kami telah membeli merek teh Bapak dengan senilai harga 95 miliar. Semoga dengan harga tersebut bisa mempererat kerjasama antara kedua perusahaan kita. Terima kasih, sama-sama. PT Merah telah membeli merek teh Kamila dan menjadi pemegang merek teh Kamila. Bahkan di tangan PT Merah, produk-produk teh Kamila mulai dikenalkan ke luar negeri seperti Amerika, Rusia, Asia, dan lainnya. Oleh karena itu, meskipun merek teh Kamila berstatus pilot, namun masih berproduksi. Akhirnya, teh Kamila diakuisisi oleh PT Merah.